Bambang Yudhoyono dikabarkan menderita kanker prostat. Atas penyakit yang dideritanya, SBY disebut akan menjalani perawatan di Minneapolis, Amerika Serikat. Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan, SBY akan tinggal di Amerika selama kurang lebih 1,5 bulan untuk menjalani perawatan. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. SBY dan Partai Demokrat pelin-pelan. Tuhan tidak suka. Artikel oleh Nafis. Beberapa hari yang lalu guys, kita terkejut ya ketika mendengar kabar bahwa SBY terkena kanker prostat yang diungkapkan oleh staf pribadi SBY, yaitu Osi Darmawan. Adalah benar Bapak SBY dalam waktu dekat akan melakukan medical check-up dan treatment di luar negeri. Sesuai dengan diagnosa dari tim dokter, Bapak SBY mengalami kanker prostat atau prostate cancer. Kata Osi Darmawan seperti itu. SBY yang didampingi keluarga akan pergi berobat ke luar negeri, tepatnya Amerika Serikat, dan akan tinggal di sana selama 1,5 bulan, seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan. Cukup lama sih ya, karena memerlukan check-up, kemudian perawatan, kemudian check-up lagi, kurang lebih 1,5 bulan, kata Syarif Hasan. Lalu guys, siapa yang akan menanggung biaya pengobatan SBY selama 1,5 bulan di Amerika Serikat tersebut? Menurut aturan hukum yang berlaku, biaya perobatannya ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan dan Administratif Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia, serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam pasal 7 undang-undang tersebut disebutkan berbagai fasilitas yang didapatkan oleh mantan presiden dan juga mantan wakil presiden. Salah satunya yakni tunjangan. Tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri. Bunyi poin A dalam pasal 7 tersebut. Selain itu guys, mantan presiden dan juga mantan wakil presiden pun juga akan ditanggung biaya rumah tangganya ya. Yang dimaksud di sini adalah pemakaian air dan juga listrik. Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan juga telepon. Begitu bunyi pasal 7 poin B. Kemudian disebutkan juga bahwa biaya perawatan ditanggung oleh negara. Seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya. Demikian tertulis dalam poin terakhir pasal 7 tersebut. Jadi jelas ya guys, bahwa seluruh biaya perawatan kesehatan SBY selama 1,5 bulan di Amerika Serikat ini akan ditanggung oleh negara. Pertanyaannya, kenapa SBY harus berobat ke luar negeri? Bukankah SBY sendiri yang mengatakan bahwa beliau tidak suka dengan kebiasaan orang Indonesia yang sedikit-sedikit berobat ke luar negeri? Pada tahun 2010 silam, SBY juga yang meminta masyarakat untuk berobat di dalam negeri pada tahun 2011 lalu. Di akhir jabatannya pun SBY juga meminta masyarakat untuk tidak berobat ke luar negeri ya guys pada tahun 2013 lalu. Meminta masyarakat untuk tidak berobat ke luar negeri, tetapi faktanya sekarang SBY malah berobat ke luar negeri selama 1,5 bulan dan biayanya pun ditanggung penuh oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Bukan hanya SBY yang tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri guys, rupanya Partai Demokrat pun juga sama. Seperti pada tahun 2018 lalu, Ketua Umum PPP M. Roma Hurmuzi ini pernah mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dari 4% menjadi 20% diubah pada tahun 2009 lalu atas inisiasi Partai Demokrat yang merupakan partai pendukung pemerintahan SBY saat itu. Perubahan presidential threshold dari 4% ke 20% ini terjadi pada tahun 2009. Saat itu perubahan diinisiasi oleh Partai Demokrat yang saat itu berkuasa dan didukung oleh partai koalisi termasuk PPP, kata Romi demikian. Romi juga menyebut guys, presidential threshold ini bertujuan membatasi jumlah capres-cawapres sekaligus menciptakan demokrasi yang tidak berbiaya tinggi. Bayangkan jika ada 15 pasangan capres-cawapres, KPU harus membiayai semua biaya kampanye mereka seperti pada pilkada serentak, di mana KPU menyediakan semua alat peraga kampanye untuk semua pasangan calon. Jelas Romi. Yusril Iza Mahendra pun juga secara tegas mengatakan bahwa batas ambang pencalonan 20% tersebut adalah kerjaan SBY dan juga JK saat mereka berkuasa guys. Ketika mereka sudah berkuasa, mereka lupa. Mereka yang menaikkan threshold itu menjadi 20%. Itu terjadi ketika Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Yusuf Kala jadi presiden. Ada kepentingan apa mereka menaikkan itu 10% menjadi 20%, kata Yusril. Dan sekarang guys, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan bahwa aturan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20% sudah ketinggalan zaman atau usang.
Yang mengusulkan presidential threshold adalah Partai Demokrat yang merupakan partai pendukung pemerintahan saat SBY berkuasa di tahun 2009. Dan di tahun 2021 ini, elit Demokrat mengatakan bahwa aturan tersebut sudah ketinggalan zaman. Ngakak guys. Kita sebagai rakyat kecil sudah paham ya dengan dagelan politik oleh Partai Demokrat ini tujuannya kemana. Direktur Rumah Politik Indonesia atau RPI Fernando Emas menyayangkan pengaruh sistem partai politik yang sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu dan sudah menjadi aset pribadi. Kita itu janganlah membungkus kepentingan pribadi dengan demokrasi. Kita mengatakan untuk kepentingan demokrasi tetapi hanya untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini saya melihat untuk kepentingan pribadinya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang sedang diperjuangkan supaya dia berhasil lolos menjadi capres di 2024 mendatang. Jadi walaupun demokrasi membuka seluas-luasnya, kita harus ada aturan yang membatasinya, ujarnya seperti itu. Jadi sekarang jadi makin kelihatan bukan bagaimana SBY dan juga Partai Demokrat pelin-pelan tidak sesuai antara pernyataan dan juga perbuatan mereka sendiri. Kita sebagai rakyat Indonesia pasti mendoakan kok agar SBY ini sembuh ya dari penyakitnya. Tetapi kita juga tidak suka dengan tindakan SBY yang tidak sesuai antara pernyataannya dan juga tindakannya sendiri. Partai Demokrat saat ini juga sedang memainkan politik dengan mengatasnamakan demokrasi guys. Saat SBY masih berkuasa, Partai Demokrat yang mengusulkan presidential threshold atau PT sebesar 20%, tapi setelah suara Demokrat terus anjlok sejak 2014 yang memperoleh angka 10,9% suara dan 2019 lalu yang hanya memperoleh 7,77% suara, sekarang mereka mengatakan bahwa PT 20% tersebut sudah ketinggalan zaman. Mau cuci tangan agar AHY bisa maju sebagai capres? Apa yang bisa diharapkan dan dibanggakan dari seorang AHY yang elektabilitasnya turun dari 3,3% pada April 2021 menjadi 1,9% pada Oktober 2021 lalu? Mundur dari TNI demi nafsu politik, lalu maju sebagai cagup di Pilkada DKI Jakarta 2017 tapi gagal. AHY jelas tidak punya pengalaman dalam memimpin rakyat guys. Di tingkat DKI Jakarta saja AHY gagal, tapi partainya ngotot mau memajukan ketuanya itu di level nasional sebagai capres. Sudahlah, rakyat sekarang sudah pintar. Kami ingin mencari pemimpin yang mau bekerja, bukan hanya pandai merangkai kata apalagi hanya mendompleng nama besar bapaknya. Apakah Tuhan suka dengan orang yang tidak sesuai antara kata dan perbuatannya? Apakah Tuhan suka dengan partai yang mau cuci tangan lalu mengatasnamakan demokrasi agar ketua partainya bisa maju sebagai capres dengan presidential threshold yang rendah? Wassalam dari Nafis Stewart. Bagaimana menurut Anda guys? Silahkan tulis langsung komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton Suara Rana. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mudah-mudahan kembali sehat Pak. Cepat pulih Pak. Insyaallah.